Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gubul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang agak mengerikan. Ketika video ini dibuat, beberapa hari sebelumnya ada kasus seorang anak usia 15 tahun atau 14 tahun membunuh dengan kejam seorang balita atau anak usia 5 atau 6 tahun dengan cara ditenggelamkan. Dan sesudah kejadian itu, anak itu bilang bahwa saya puas melakukan pembunuhan itu. Banyak psikolog yang kemudian berpikir apa yang terjadi sesungguhnya pada anak ini. Ini adalah salah satu kejadian yang paling mengerikan, sebab si anak tidak merasakan apapun, tidak ada empati, tidak ada apa, rasanya hanya menjadi puas saja. Susah untuk menyebutnya psikopat sebab anaknya masih di bawah umur, tetapi dengan gejala yang terlihat seperti itu, jelas bahwa anak ini memang mengalami gejala yang kemudian hari disebut sebagai psikopat. Dan kalau kita melihat statistik, anak-anak Indonesia juga sekarang semakin lama semakin banyak melakukan bullying, semakin banyak melakukan kekerasan pada pihak lain, baik di cyber maupun di dunia nyata. Apa sesungguhnya yang terjadi terhadap anak-anak Indonesia sehingga anak-anak Indonesia menjadi rusak seperti ini? Yuk kita bahas. Pertama, yang membuat anak Indonesia menjadi rusak itu adalah karena handphone. Sejak kecil, anak-anak di Indonesia sudah diberi handphone, diberi kepercayaan untuk memegang benda itu. Masalahnya adalah handphone itu memberikan akses kepada mereka untuk nonton adegan kekerasan sepuas mereka, atau mereka diberikan akses untuk berbicara, berkomunikasi dengan pihak lain di tempat yang lain. Kita sudah membahas tentang bagaimana dampak handphone, kita simak di video ini, sudah pernah saya sampaikan. Intinya adalah bahwa manusia itu secara alamiah didorong untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Dan bahkan ketika manusia berkomunikasi secara langsung dengan orang lain pun, itu masih banyak kesalahpahaman, apalagi menggunakan media sosial, menggunakan HP. Komunikasi jarak jauh itu memberikan lebih banyak kesempatan untuk kesalahpahaman. Nah, anak-anak kita ketika dia main HP, dia akan kecanduan. Ketika dia kecanduan, maka yang terjadi adalah dia punya kesempatan lebih sedikit untuk berbicara secara langsung dan natural dengan orang lain, dan dia mendapatkan porsi yang lebih besar, lebih banyak untuk berbicara secara tidak langsung dengan orang lain. Akibatnya, dia lebih banyak menghadapi kesalahpahaman-kesalahpahaman dalam komunikasi. Kalau anak sudah mengalami kesalahpahaman dalam berkomunikasi, maka anak-anak itu menjadi asosial. Anak-anak di Indonesia sekarang semakin lama semakin tidak bisa bergaul dengan orang lain di satu sisi, tetapi di sisi lain dia menjadi semakin aktif di media sosial. Dan kesalahpahaman-kesalahpahaman itu akan menumpuk, menyeruak, dan masuk ke dalam otaknya. Bayangin, anak itu masih dalam masa pertumbuhan. Sampai usia 7 tahun, baru 90% otaknya lengkap. Sampai anak 7 tahun. Tetapi anak-anak di Indonesia bahkan sebelum umur 7 tahun sudah diperkenalkan dengan itu. Akibatnya dia berkembang dengan kesalahpahaman-kesalahpahaman yang sama sekali tidak natural, sama sekali tidak alami. Akhirnya banyak anak-anak di Indonesia yang melakukan bullying, kekerasan terhadap orang lain, dia kehilangan empati, dia kehilangan simpati, dia kehilangan kesempatan untuk memberikan sesuatu yang nyata kepada pihak lain. Mungkin karena orang tua zaman sekarang memang lebih mempercayakan kepada HP. Jadi orang tuanya sibuk, anaknya dikasih HP, dan anaknya kalau udah lihat itu kan manteng. Banyak banyak video-video yang dikhususkan untuk anak-anak itu penontonnya jutaan. Bahkan ada yang sempat viral di Indonesia dan jadi trading nomor satu. Itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh anak kecil biasa-biasa saja. Orang-orang Indonesia pada waktu itu tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah gejala yang sangat luar biasa buruk, bahwa video itu menjadi viral akibat anak-anak kita terlalu banyak nonton. Kalau kita lihat video anak-anak, itu penontonnya berapa jutaan, selalu jutaan. Jadi kalau Baraya mau kaya melalui YouTube, sederhana, bikin channel terkait dengan anak-anak, pasti penontonnya banyak. Gitu. Itu mah satir saja ya, sarkas. Di saat yang bersamaan, detik itu, ketika anak-anak kita dipersilakan untuk main HP seenaknya, di sisi lain kan yang menyebabkan anak-anak main HP itu orang tuanya katanya sibuk. Nah, si orang tua itu mengabaikan, alih-alih mendampingi. Kalau si anak bertanya, orang tuanya malah diam, atau si anaknya bertanya, orang orang tuanya malah marah gitu. Saya lihat di Google, di mesin pencarian itu laman pertamanya banyak orang tua yang mengeluh tips untuk menghadapi anak yang cerewet, tips untuk menghadapi anak yang banyak bertanya. Ini menunjukkan bahwa si orang tua itu gagap, padahal gini nih Baraya, ini penting.
anak itu sedang dalam proses berpikir. Apa yang dimaksud dengan berpikir? Tanya jawab di dalam otak. Si anak itu bertanya, si anak itu pengen dapat jawaban karena dia baru awal ada di dunia. Dia harus dipersiapkan untuk menghadapi masa depannya. Makanya Tuhan memberikan kepada dia insting atau naluri untuk bertanya kepada orang lain. Per hari anak bisa bertanya sampai 400 pertanyaan. Orang tua di Indonesia malah menjadikan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai sebuah masalah. Banyak di antara mereka yang menghindari. Jadi ketika anak disuguhi HP, kemudian dia belajar butuh pertanyaan, di dunia nyata seharusnya dia diimbangi. Jadi misalkan gini, kalau dia nonton HP 1 jam sehari, maka dia harus bergaul dengan orang lain lebih dari itu. Tetapi ketika dia mencoba bergaul dengan orang lain, mencoba bergaul dengan orang tuanya, dia bertanya ini itu, sama orang tuanya malah nggak dijawab atau dijadikan sebagai sebuah masalah. Dianggap pertanyaan itu sebagai masalah, maka dia akan menjadi semakin ketergantungan pada HP, dia akan menjadi semakin buruk kemampuan bersosialnya, dan lebih buruk lagi, dia menjadi gagap. Tingkat kognisinya naiknya menjadi sangat lemah gitu. Karena dia seharusnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, apapun jawabannya, mau ngaco juga nggak apa-apa, tapi dia harus mendapatkan jawaban itu. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban, mungkin dia akhirnya akan mencari jawaban di internet atau di media sosial atau dimanapun yang dia bisa akses dari handphonenya, dan kemungkinan dia akan mendapatkan jawaban yang salah. Nah, masalah-masalah ini akhirnya menyebabkan banyak orang Indonesia yang masih kecil, di satu sisi tingkat kognisinya jelek, di sisi lain agresinya sangat tinggi. Kita sudah mengetahui begitu banyak laporan yang dilakukan dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyebutkan bahwa tingkat kognisi anak-anak Indonesia itu ada di level yang sangat buruk, sangat jelek. Tingkat kognisinya jelek, agresinya sangat tinggi, naik terus-terusan. Apa yang seharusnya dilakukan? Apakah si anaknya yang salah? Oke, anaknya memang salah. Tapi dalam hal ini, yang harusnya diberikan peringatan dan harus diberi hukuman itu adalah orang-orang yang lebih berkesadaran. Dalam hal ini adalah orang tua dan lingkungan si anak itu tumbuh. Masalah ketiga, anak-anak di Indonesia itu sering menjadi pelampiasan dari kemarahan orang tuanya. Jadi orang-orang di Indonesia itu menggunakan dalil agama untuk menghukum anaknya secara kejam. Misalkan anaknya kan harus dididiknya gini, padahal itu adalah pelampiasan dari orang tuanya. Jadi marah boleh, tapi marah itu harus dikontrol. Bahkan kalau bisa marahnya orang tua itu harus ketika dia tidak marah. Jadi dia benar-benar terkontrol. Sedangkan anak-anak di Indonesia banyak yang dimarahin karena orang tuanya yang terlalu stres. Jadi orang tuanya menjadikan anaknya itu sebagai pelampiasan. Data KPAI tahun 2015 menyebutkan hampir setengah dari kekerasan yang menimpa anak itu justru dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian berikutnya oleh gurunya dan lingkungan sekitarnya berikutnya. Artinya si orang tuanya justru yang membuat si anak menjadi agresi di satu sisi, tapi tingkat kognisinya menjadi lebih rendah. Anak-anak di Indonesia itu sering dijadikan sebagai alat pelampiasan. Kalau orang tuanya stres, orang tuanya apa, anaknya dihukum, bahkan secara fisik, dimarahin habis-habisan. Padahal si anak kan belum bisa apa-apa, tapi justru karena anak itu belum bisa apa-apa, maka banyak yang melakukan hal seperti itu. Ibaratnya begini, ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa 75% orang-orang di Indonesia mendidik anaknya sesuai dengan apa yang dia terima dulu waktu dia masih kanak-kanak. Jadi kalau sekarang Baraya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak, maka si anak itu nanti ketika dewasa dia juga akan melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya lagi. 75% seperti itu. Nah, berarti kita akan menjadi terus-terusan. Begini Baraya, kalau si anak dikasih HP terus-terusan, kemudian dia tidak bisa bersosialisasi. Kalau si anak itu bertanya tapi diabaikan sehingga tingkat kognisinya menjadi lebih rendah. Kemudian kalau dia dijadikan sebagai alat pelampiasan dari amarah orang tuanya, maka 3 elemen ini akan lengkap untuk menghancurkan masa depannya. Membuat kognisinya menjadi sangat rendah, tetapi membuat agresinya menjadi sangat tinggi. Kita sudah melihat begitu banyak anak-anak di Indonesia yang sekarang melakukan bullying, bahkan sampai menyakiti secara fisik, bahkan ada yang sampai membunuh orang lain. Maka apakah itu akan dibiarkan terus-terusan sama kita masalahnya? Tidak Baraya, ayo sekarang kita berjuang, ayo sekarang kita bergerak untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap semua hal. Si anak harus dibuat pintar, dengan ketika dia bertanya kita harus ada di sampingnya dan memberikan jawaban, mau nyambung mau enggak, tapi berikan jawaban yang lebih baik atau berikan pancingan dia untuk mencari informasi yang lebih baik dengan pendampingan. Kemudian jangan jadikan dia sebagai alat pelampiasan dan sebagainya. Baraya begini, ketika anak Indonesia lepas dari usia balita, anak Indonesia menghadapi stres yang sangat tinggi gara-gara sekolah. Ini di kota saya ada sebuah sekolah yang luar biasa karena prestasinya yang sangat tinggi, dikenal
yang mau masuk ke sana rebutan, bahkan orang tua terpaksa menyogok ke sana ke sini untuk bisa masukkan anaknya ke situ. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi di sana? Sekolah itu sebenarnya bukan sekolah favorit, tapi sekolah itu sebenarnya sekolah yang sangat menghancurkan masa depan anak. Bagaimana bisa seperti itu? Si sekolah itu menempatkan standar yang sangat tinggi. Kalau mau masuk sekolah itu harus bisa bahasa Inggris walaupun dasarnya, harus sudah bisa membaca dan menulis, harus bisa menghitung dan sebagainya. Jadi sekolah itu pengen terus-terusan favorit. Jadi dia hanya mau menerima anak-anak yang sudah pintar saja. Dia nggak mau ngajarin anak. Dia nggak mau bikin anak dari from zero to hero. Nggak mau. Dia pengennya anak yang udah pintar diolah sama dia, biar nanti sekolahnya tetap jadi sekolah favorit. Begitu. Inilah kekejaman pendidikan di Indonesia. Jadi saya berkali-kali melakukan kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia karena mereka menghancurkan anak dari awal. Jadi begini Baraya, anak usia 6 tahun itu bisa menghitung 1 sampai 10 saja sudah bagus. Tapi yang dilakukan di Indonesia ketika anak usia 6 tahun atau 7 tahun baru masuk ke sekolah, di TK sekalipun dia sudah harus belajar menghitung, membaca, baca Quran, dia harus bisa bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Saya punya kawan di Jerman. Di sana juga ternyata pendidikan itu wajib belajar 9 tahun, sama seperti di Indonesia. Tetapi wajib belajarnya itu dari mulai SMP sampai kuliah. Sedangkan SD-nya mau belajar mau enggak apa-apa. Dan di SD-nya itu juga tidak dibelikan pengajaran matematika dan sebagainya. Yang diajarkan itu adalah belajar bersosialisasi, belajar berbicara, belajar mengungkapkan pendapat, belajar untuk menjaga lingkungan dengan baik, belajar buang sampah pada tempatnya, belajar kemandirian dan sebagainya. Itu yang diajarkan. Jadi perbandingan antara anak di Indonesia dengan anak di luar negeri, di negara-negara yang sudah maju adalah sebagai berikut. Otak anak Indonesia adalah ketika dia otaknya masih kecil, masih sebelum 7 tahun, itu sudah dijejali begitu banyak ilmu pengetahuan. Masukin, sehingga pecah. Stres anaknya bahkan ada yang sampai depresi, ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa gara-gara terlalu banyak les. Di satu sisi begitu. Sedangkan di luar negeri yang sudah maju negaranya adalah mereka tidak dijejali pengetahuan. Jadi si otak tuh dirangsang, digedein dulu. Nggak dimasukin, digedein si otaknya. Nah, kalau sudah gede, si otak itu bisa menampung lebih banyak informasi dan pengetahuan dan kesadaran. Begitu. Nah, balik lagi ke Indonesia, karena otak anak Indonesia itu sejak kecil sudah ditekan, sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa menghitung, membaca sejak kecil, maka dia stres. Akhirnya sejak SMP dia sudah tidak mau belajar lagi. SMA dia sudah tidak mau belajar lagi. Kuliah dia akhirnya, kalaupun belajar, dia copas dari internet. Akhirnya masa depan anak-anak Indonesia hancur. Gara-gara kita sendiri. Udah mau waktu kecil dididik sama orang tuanya salah mendidik, masuk ke sekolah, dihancurkan pula di sekolahnya. Coba anak Indonesia seneng sekali sama gambar, iya kan? Bahkan kadang-kadang milih gambar di buku, gambarnya bagus, gambar kartun atau gambar motor. Seneng kan cover buku itu biasanya dijiplak, digambar apa. Tapi apa yang dilakukan sekolah? Sama sekolah, woi semuanya anak-anak biar rapi, bukunya disampul pakai kertas coklat, sukses bagi si rajin. Ini juga adalah cara untuk menghancurkan anak Indonesia secara sistematis. Anak-anak itu perkembangan otaknya sedang maju-majunya pada waktu itu. Dia senang menggambar karena otak kanannya sedang berkembang dengan sebaik-baiknya menggambar. Tapi yang dilakukan adalah waktu anak SD belajar membaca menulisnya jauh lebih banyak daripada belajar menggambarnya. Dan ketika ada anak yang menggambar, itu dilarang. Di kelas, cepat tulis. Dan ketika anak sudah menggambar pun, itu si bukunya yang satu-satunya akses terakhir dia untuk bisa melihat sesuatu yang indah menurut dia, yang mengembangkan otak bagian kanannya, itu juga malah ditutup pakai sampul. Itu bagian terkecil dalam pendidikan kita. Jadi, kenapa anak-anak Indonesia menjadi lebih agresif, menjadi lebih menyakitkan? Tolong share video ini, karena orang tua kita lah dan guru-guru kita lah yang menjadi penyebabnya. Banyak orang-orang di masa lalu yang mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa itu adalah gurunya. Tergantung juga bagaimana gurunya. Kalau gurunya malah menghancurkan anak, kalau orang tuanya malah menghancurkan anak, ya. Oke, itu saja Baraya. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.